a beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuriskia Hilman dengan NRP 2025-230003. Pada audiobook kali ini, saya akan membahas mengenai realisme. Teori realisme dalam hubungan internasional merupakan salah satu kerangka analisis paling klasik, dominan, dan tahan lama untuk memahami perilaku negara di arena global. Realisme lahir dari pengamatan sejarah yang panjang, mulai dari pemikiran Thucydides dalam Peloponnesian War, hingga filsuf modern seperti Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes, dan pemikir abad ke-20 seperti Hans Morgenthau, Kenneth Waltz, dan John Mearsheimer. Inti realisme adalah pandangan bahwa dunia internasional bersifat anarkis, yaitu tidak ada pemerintahan dunia atau otoritas pusat yang dapat menegakkan aturan secara mutlak. Dalam kondisi ini, negara-negara bertindak sebagai aktor utama yang rasional, egois, dan selalu memprioritaskan kelangsungan hidup, serta national interest mereka di tengah persaingan kekuasaan yang tak henti-henti. Realisme didasarkan pada beberapa asumsi inti yang saling terkait. Yang pertama yaitu manusia dan negara bersifat egois dan haus akan kekuasaan. Menurut realisme, negara bukanlah aktor moral, melainkan entitas yang rasional dalam menghitung biaya, manfaat untuk mempertahankan diri. Yang kedua yaitu security dilemma. Realisme berpendapat bahwa ketika satu negara meningkatkan kekuatannya demi keamanan, misalnya dengan membangun militer atau bergabung dengan aliansi, negara lain akan merasa terancam dan ikut meningkatkan kemampuan, sehingga menciptakan lingkaran ketidakpercayaan yang tak berujung. Yang ketiga yaitu balance of power. Realisme beranggapan bahwa perdamaian sementara hanya tercipta melalui keseimbangan kekuasaan, bukan melalui norma moral atau organisasi internasional seperti PBB. Jika satu negara terlalu kuat, maka negara lain akan membentuk aliansi untuk menyeimbangkannya. Yang keempat yaitu kepentingan nasional di atas segalanya. Menurut realisme, ideologi, demokrasi, hak asasi manusia atau kerjasama multilateral hanyalah alat atau retorika. Yang utama adalah kekuasaan relatif atau relative power dibandingkan rival. Yang terakhir yaitu negara sebagai aktor utama. Menurut realisme, meski ada aktor non-negara seperti perusahaan, negara tetaplah yang paling berpengaruh karena monopoli kekerasan yang sah. Kemudian, realisme juga mempunyai varian utama yang memperkaya pemahamannya. Yang pertama yaitu realisme klasik, yang berfokus pada sifat manusia yang haus akan kekuasaan dan ambisi. Kemudian ada neorealisme atau realisme struktural yang menekankan pada struktur sistem internasional yang anarkis dan negara dipaksa berperilaku realistis bukan hanya karena sifat manusia, melainkan karena tekanan sistem itu sendiri. Kemudian ada realisme ofensif yang mengatakan bahwa negara tidak hanya bertahan atau defensif, tetapi secara agresif mencari peluang untuk menjadi hegemon regional demi menghindari ancaman di masa depan. Ini menjelaskan ekspansi dan perang pencegahan. Kemudian yang terakhir adalah realisme defensif. Negara cenderung lebih berhati-hati, hanya meningkatkan kekuasaan secukupnya untuk bertahan. Teori realisme sering dikritik karena terlalu pesimis, yang mengabaikan peran institusi internasional seperti PBB, atau United Nations, norma global atau kerjasama ekonomi yang bisa mengurangi konflik seperti yang diusung oleh liberalisme. Namun, realisme tetap sangat relevan di era 2026 karena konflik besar seperti perang Rusia-Ukraina, persaingan Amerika Serikat dan China, dan ketegangan Timur Tengah yang menunjukkan bahwa kekuasaan militer dan kalkulasi strategis masih mendominasi, bukan harapan perdamaian abadi melalui diplomasi semata. Contoh perilaku negara yang mencerminkan realisme yaitu konflik Rusia-Ukraina
perang yang masih berlangsung hingga saat ini. Konflik Rusia-Ukraina yang dimulai dengan invasi skala penuh pada 24 Februari 2022 dan memasuki tahun kelima pada 2026 merupakan contoh paling gamblang dan detail dari penerapan teori realisme di masa sekarang. Dalam perspektif realis, perang ini bukanlah soal agresi irasional atau ideologi semata, melainkan hasil logis dari sistem anarkis di mana Rusia menghitung bahwa ancaman keamanan nasionalnya dari perluasan NATO dan pengaruh Barat di Ukraina harus diatasi dengan kekuasaan militer untuk mempertahankan sphere of influence atau wilayah pengaruh di Eropa Timur. Semua pihak baik Rusia, Ukraina, dan Barat bertindak murni berdasarkan kalkulasi kekuasaan, survival, dan balance of power, bukan nilai moral atau resolusi PBB. Nah, kita mulai dari latar belakang konflik ini. Sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991, Rusia memandang perluasan NATO ke timur sebagai ancaman eksistensial. Menurut realisme ofensif, Rusia melihat Ukraina sebagai buffer state, vital negara penyangga yang mencegah NATO mendekat ke perbatasannya hanya 500 km dari Moskow. Ketika Ukraina semakin dekat dengan Uni Eropa dan NATO pasca revolusi Maidan 2014, serta menerima bantuan militer Barat, Rusia mengalami security dilemma klasik. Tindakan defensif Ukraina dan Barat dianggap ofensif oleh Rusia. Putin berulang kali menyatakan bahwa keanggotaan Ukraina di NATO akan menjadi garis merah karena mengubah keseimbangan kekuasaan di Eropa. Invasi di tahun 2022 adalah preventive war atau perang pencegahan. Rusia mencoba menghentikan ancaman sebelum terlambat, meski biayanya mahal. Ini sesuai dengan asumsi Waltz bahwa struktur anarkis memaksa negara bertindak agresif untuk survival. Kemudian, respon Ukraina dari Barat. Ukraina dari sisi realistis juga bertindak rasional, yaitu bertahan mati-matian bukan karena idealisme semata, melainkan untuk survival sebagai negara berdaulat. Dengan bantuan militer Barat, yaitu miliaran dolar senjata, intelijen, dan pelatihan, Ukraina berhasil melakukan counter-attack sukses di selatan sejak awal 2026 dengan merebut kembali sebagian wilayah dan mengganggu rencana ofensif Rusia musim semi panas 2026. Presiden Ukraina terus menolak konsesi teritorial besar karena tahu bahwa menyerah berarti kehilangan kedaulatan yang merupakan ancaman eksistensial. Barat mengukung Ukraina bukan karena membela demokrasi secara altruistik, melainkan balance of power murni, yaitu dengan mencegah Rusia menjadi terlalu dominan di Eropa yang bisa mengancam negara Baltik, Polandia, atau bahkan Jerman. Dukungan ini menciptakan dilema keamanan baru lagi bagi Rusia, tapi juga memperkuat NATO karena Finlandia dan Swedia bergabung karena invasi. Di April 2026, meski ada pembicaraan damai sporadis atau seperti proposal gencatan senjata Zelensky yang ditolak oleh Kremlin, Barat tetap pasok senjata karena kalkulasi bahwa Rusia yang akan menang akan mengubah peta kekuasaan Barat secara permanen. Sekian, terima kasih. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.